Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Jihansyah, mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Nomor induk mahasiswa 118070, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 5 kelas C. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktek mengajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah model dan strategi pembelajaran active learning, yakni ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi yang diampu oleh dosen Ibu Siti Aisyah. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya. Dijaga kesehatannya. Hadir semua hari ini? Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa dimengerti oleh kalian semua ya. Coba Ibu mau tahu buktinya dulu kalau memang benar-benar kalian hadir semua. Ibu cek dulu ya. Absen pertama Mufida hadir? Ya. Rihana hadir? Ya. Zahira hadir? Alia, Malika, Chelsea, Randy, Aliza hadir? Ya, udah semuanya hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Nah, bagus sekali. 100 buat Malika. Malika tadi malam belajar ya? Iya, bagus banget. 100. Ya, kita hari ini belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, kalian harus bisa memahami makna pengendalian diri. Ya, dan yang kedua, nanti itu terdapat ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri. Apa akan bawa Quran semuanya? Ya, harus bawa Quran ya. Ingat, pelajaran agama harus membawa Quran. Dan yang ketiga, ada hadis tentang pengendalian diri dan prasangka. Kalian juga pastinya akan mempelajari ini juga. Dan menerapkan perilaku mulia terdapat beberapa macam. Yang pertama, terdapat pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang kedua, prasangka baik atau husnudon. Yang ketiga, persaudaraan atau ukhuwah. Nah, sekarang anak-anak coba buka halaman 150 atau bisa juga buka di Al-Quran, surah Al-Jurat ayat 10 dan ayat 12. Kalian baca masing-masing. Sudah dibaca? Baiklah. Ibu akan sedikit menjelaskan penafsiran dari ayat tersebut ya. Yakni penjelasan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini merupakan penegasan dari Allah dari kata takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ini adalah penegasan bahwasanya barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kita semua bersaudara, tidak dibedakan dengan suku, ras, kulit, strata sosial dan lain-lain. Semua kita diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Begitu anak-anak ya. Nah, ketika Rasulullah SAW pertama kali tiba di kota Madinah, beliau mendamaikan dan mempersaudarakan antara
kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan kaum Ansor juga berdamai di antara mereka, walaupun sebelumnya mereka saling bertikai, khususnya antara kafilah Aus dan Khazraj. Dan hal ini difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, kalian yang sudah baca pelajaran sebelumnya, kalian pasti paham. Dan kalian yang sudah mempelajari pelajaran sejarah keislaman, pasti kalian paham ya dengan kaum Muhajirin dan Ansor ini. Nah, selanjutnya pada tafsir surah Al-Hujurat ayat 12, yakni Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menerangkan bahwa suatu hal yang mengiringi dugaan merupakan awal mula seseorang untuk membongkar aib dan mengetahui keburukan saudaranya sendiri. Perilaku buruk ini berdasarkan ayat sangat jelas dilarang dan harus kita jauhi. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juga menjabarkan ayat ini. Menurutnya, dengan tegas Allah melarang seluruh hambanya yang beriman agar menjauhi prasangka buruk, syuudzon, mencurigai perilaku orang lain dengan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan adalah murni perbuatan dosa. Membicarakan keburukan orang, ghibah dalam ayat tersebut juga diibaratkan sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Bisa dibayangkan tidak, perbuatan memakan bangkai tentu sesuatu yang sangat hina bagi manusia kan? Di sisi lain, Allah melalui ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk selalu beriman dan bertakwa. Jelas di sini anak-anak ya. Jadi kita sebagai manusia hendaknya kita tidak boleh mengompori saudara kita untuk menggibah, terutama nih ya anak zaman sekarang ini ya. Ayo waspada nih kalian yang sama teman-teman itu ya. Ayo, kalau lagi kumpul-kumpul tiba-tiba tahu nggak si ini si itu, nah jadilah akhirnya gibah. Hendaklah kalian menjauhi perbuatan itu semaksimal mungkin ya. Hendaknya ikut kajian-kajian yang berbau positif, kegiatan yang positif gitu ya. Hendaknya dikurangilah hal-hal seperti itu ya, diusahakan. Insya Allah kalian bisa. Sama-sama berusaha ya. Baiklah, sekarang ibu mau kalian berdiskusi secara berkelompok dengan teman sebangku kalian masing-masing. Ibu minta kalian mempelajari ayat Al-Quran beserta terjemahannya, hadis dan juga penjelasannya yang ada di buku. Nanti bergilir maju presentasi ke depan dari bangku pertama, disusul bangku kedua dan sampai habis selanjutnya ya. Paham? Baiklah, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Baiklah, langsung aja dari bangku pertama. Ayo silakan maju. Ya, maju silakan. Alhamdulillah presentasinya udah selesai. Alhamdulillah kalian semua sudah paham betul ya materi yang ibu ajarkan hari ini. Baiklah, sekarang waktunya ibu yang memberi kesimpulan. Menerapkan perilaku mulia dalam pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang pertama, bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Yang kedua, maafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain yang tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Yang lima, yang pasti kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih dan menjaga tubuh dengan merawatnya, dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam prasangka baik, husnudzon. Yang pertama, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Kemudian, menerima dan menghargai pendapat teman orang lain
atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Kemudian memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang ke rumah kita. Selanjutnya yang keempat, turut serta dalam kegiatan sosial baik lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir, dalam persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, menjenguk atau mendoakan atau membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Yang keempat, menghindari bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Dan yang kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Begitu ya anak-anak. Mudah sekali bukan untuk dipahami? Alhamdulillah kalian semua mengerti semua ya. Semoga ilmu yang ibu ajarkan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa membawa berkah. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Jika tidak ada bertanya, maka selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.